Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafid. Nomor induk mahasiswa B74219053, kelas D1 Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dalil hadis yang berkaitan tentang wakaf produktif. Hadis tentang wakaf. An Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattabin asaba ardon fi Khaybar fa atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha faqala ya Rasulullah inni asabatu ardon bi Khaybar lam usib malan qatun anfasa inti minhu fama ta'muru bihi qala in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha qala fatasaddaqa biha Umaru annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurathu wa tasaddaqa biha fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqabi wa fi sabilillahi wa bani sabili wa dhaifi la junaha ala man waliyaha ayyakula minha bil ma'rufi wa yut'imu ghairu mutawallin. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Kemudian ia menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta arahan. Umar berkata, wahai Rasulullah SAW, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu? Nabi bersabda, jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya. Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis. Hadis ini menjadi dasar dianjurkannya wakaf. Hadis ini menceritakan suatu peristiwa yang dialami oleh sahabat Umar. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanahnya dan perkebunannya. Kemudian syarat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Talha yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun Biraha. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada keturunannya yang datang ke Mekah, Utsman bin Affan yang menyedekahkan hartanya di Khaybar, Ali bin Abi Thalib yang mewakafkan tanahnya yang subur, Mu'az bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Dar al-Ansor. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam, dan Aisyah, istri Rasulullah SAW. Makna hadis yang pertama yaitu hadis tersebut menunjukkan tentang anjuran untuk berwakaf, seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi. Ketika Sayyidina Umar mendapatkan tanah di Khaybar, Sayyidina Umar langsung menanyakan kepada Rasulullah bagaimana tanah yang ia peroleh untuk dihibahkan atau untuk lainnya. Tapi Rasulullah menjawab untuk dihibahkan saja. Terus makna hadis yang kedua yaitu mengutamakan harta untuk diwakafkan daripada dijual atau diwariskan. Mengapa? Karena dengan dihibahkan akan lebih manfaat bagi orang banyak.
Selanjutnya makna hadis yang ketiga yaitu sebagai bentuk wakaf produktif. Mengapa dinamakan wakaf produktif? Karena ketika Sayyidina Umar itu menyuratkan atau mengaktekan tanah yang di Khaybar itu menjadi motivasi bagi sahabat Nabi yang lain, sehingga sahabat Nabi yang lain ikut menggibahkan hartanya atau perkebunannya untuk saudara-saudaranya atau untuk kerabat-kerabatnya. Terus makna hadis yang keempat yaitu diutamakan harta wakaf diberikan kepada keluarga, kerabat dekat, dan orang yang tidak mampu. Mengapa yang diutamakan orang-orang yang dekat dengan kita? Karena orang yang dekat kepada kita itu biasanya lebih membutuhkan. Ketika orang itu sudah butuh, maka bisa dihibahkan kepada orang yang tidak mampu atau fakir miskin. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.